Years spent fast under neon skies. City lights fade in your rear view eyes. Winds in your hair as you chase the dawn. Every mile is a memory gone. Desert roads stretch to the edge of time. Mountains call out with a silent rhyme. Raindrops dance on your window. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Ya, mudah-mudahan dimanapun kalian semua saat ini sedang berada, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Jumpa lagi kita di kanal Didi Abdullah. Kali ini masih dalam perjalanan explore rute wilayah Ponorogo bagian barat. Ini merupakan seri ketiga setelah yang pertama kita mengeksplor rute dari pusat kota Ponorogo menuju ke barat, tepatnya ke perbatasan antara Kabupaten Ponorogo menuju Kabupaten Wonogiri. Kemudian kita lanjutkan eksplorasi kita ke wilayah Kecamatan Sampung, tepatnya di Monumen Reok Ponorogo yang saat ini sedang dilaksanakan pembangunan dan progresnya sudah semakin menampakkan hasil menuju kesempurnaan. Dan kali ini kita adalah explore rute yang ketiga, udah ke Palang Tanggung, sudah sampai di Sampung. Kita mau intip-intip progres pembangunan sirkuit di Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Sebagaimana kita ketahui, Kecamatan Sampung dengan Kecamatan Parang adalah dua buah kecamatan yang bersebelahan di dua kabupaten yang berbeda. Baik, tanpa tunggu panjang lebar, mari kita segera OTW. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sudah menjadi rahasia umum dari masa ke masa bahwa minat dan ketertarikan anak-anak muda di bidang balapan dan juga trek-trekan dari masa ke masa tidak pernah surut. Jadi menurut saya ini adalah salah satu solusi atau jalan keluar yang bijaksana dari Pemda setempat untuk membangun sebuah sirkuit sehingga bakat-bakat muda yang ada di wilayah ini bisa disalurkan, dan tentunya disalurkan dengan jalan yang positif tanpa mengganggu ketertiban dan keamanan pemakai jalan yang lain, dan juga tentunya tidak mengganggu aktivitas ekonomi maupun sosial budaya di jalanan karena sudah disalurkan di sirkuit yang resmi. Baiklah, mungkin hal ini masih baru dan awam bagi kita semua bahwa di Kecamatan Parang masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Magetan. Saat ini sedang dibangun sebuah sirkuit atau arena balap, adu balap, dan lokasinya yang sangat strategis karena berada di titik pertemuan antara tiga kabupaten sehingga mudah dan dekat untuk diakses, baik dari Kabupaten Ponorogo, Madiun, Kota Madiun, dan juga Kabupaten
Magetan itu sendiri. Bahkan mungkin dari Jawa Tengah, khususnya Wonogiri, itu tidak terlalu jauh kalau menuju ke Kecamatan Parang ini. Dan ini merupakan salah satu ide yang sangat luar biasa dari pemerintah daerah setempat, memposisikan sirkuit di tengah-tengah titik segitiga emas antara Kabupaten Ponorogo, Madiun, dan Magetan. Jika Anda menuju ke sirkuit Parang melalui rute atau berasal dari kota Ponorogo atau juga kota-kota di Jawa Tengah, Anda bisa mengaksesnya melalui Jalan Raya Ponorogo Solo, dan nanti setelah di Simpang 3 Kecamatan Sumoroto, Kecamatan Kauman maksud saya, tempatnya Desa Sumoroto, itu Anda bisa mengambil arah ke utara. Tapi jangan keliru, karena di Kecamatan Kauman ini terdapat dua traffic light yang berdekatan. Yang sebelah timur itu menuju selatan, menuju ke pemukiman Kecamatan Kauman dan juga ke Kecamatan Jambon. Jadi kita memilihnya traffic light yang sebelah barat. Ingat, dua traffic light ini jaraknya berdekatan, kurang lebih 200 meter. Anda memilih yang traffic light sebelah barat dan Anda langsung masuk ke arah utara menuju ke Kecamatan Sampung. Ya, saya ingatkan lagi bahwa di Kecamatan Sampung tersebut terdapat pembangunan Monumen Peradaban dan Reok Ponorogo. Bagi Anda yang ingin menyaksikan dari dekat progres pembangunan Monumen Peradaban dan Reok Ponorogo, sekaligus Anda bisa juga menuju ke lokasi sirkuit Parang. Jadi ini merupakan satu rangkaian destinasi wisata tentunya, dan tentunya juga masih banyak destinasi wisata yang terintegrasi satu jalur antara Kecamatan Sampung hingga ke kecamatan-kecamatan wilayah Kabupaten Magetan. Seperti selain sirkuit Parang ini juga ada tempat wisata Geni Langit, Waduk Poncol, ada juga Taman Bunga Pelausan, ada Telaga Sarangan. Pokoknya itu menjadi satu jalur, mulai dari Tugu Reok, maksud saya Monumen Reok, hingga ke destinasi wisata yang saya sebutkan tadi, hingga ke paling ujung sana yaitu Tawangmangu atau Jawa Tengah Karanganyar. Kurang lebih begitu. Jika Anda berada di Kecamatan Sampung atau mungkin habis melihat-lihat Monumen Reok atau Monumen Peradaban dan Reok Ponorogo, maka Anda bisa langsung lurus ke arah utara menuju ke perbatasan Ponorogo dengan Kabupaten Magetan. Ya, seperti yang Anda lihat saat ini adalah rute antara Kecamatan Sampung menuju ke Kecamatan Parang. Kondisi jalan cukup halus dan mulus. Ya, seperti yang Anda lihat, aspalnya sangat halus, seperti karpet. Dan di kiri kanan rute ini terdapat rimbunan hutan jati dan juga mahoni yang tentu saja sangat ikonik. Di sini dulunya sering diadakan syuting atau adegan sinetron yang melibatkan artis-artis dari
MD Entertainment yang biasa tampil di TV. Biasanya adegan yang diambil di sini itu adalah adegan pembegalan. Begitu kira-kira infonya. Nah, kita sekarang sudah masuk di wilayah administrasi Kabupaten Magetan, ya. Ini adalah hutan di Kecamatan Parang. Dan perlu Anda ketahui bahwa di depan ini, di sini ada sebuah destinasi wisata juga. Selain rimbunan hutan perhutani ini, di depan ada ya sebuah destinasi wisata yang cukup ikonik, yaitu Parang Hill. Ya, seperti apa kira-kira Parang Hill? Silahkan Anda mengeksplor sendiri dan datang ke sana. Tapi sebagai gambaran, Parang Hill berada di sebuah bukit yang sangat indah dengan pemandangan hamparan hutan dan sawah yang menghijau. Di sana Anda bisa menikmati aneka hidangan dan juga olahraga air seperti renang dan juga bermain mainan air lainnya seperti sepeda air dan juga perosotan. Seperti itu kira-kira infonya. Namun sebelum sampai di Parang Hill, Anda patut untuk mencoba menikmati indah dan sejuknya kondisi hutan ini. Dan seperti yang Anda lihat, di sini banyak para driver yang beristirahat, sekedar mendinginkan mesin kendaraan dan juga istirahat. Mungkin mereka lelah atau merasa ngantuk, sembari menikmati segelas kopi dan jajanan khas. Ya, tidak ayal lagi karena di sini memang udaranya itu segar banget, guys. Jadi Anda tidak akan rugi kalau misalnya Anda mencoba untuk berkunjung di sini. Pada zaman dahulu, di sepanjang rute ini, utamanya kalau sore hari, sering terjadi digunakan untuk balapan, ya guys. Jadi trek-trekan begitu. Ya, kita lihat jalanan memang cukup sepi, lurus dan halus, sehingga merupakan spot yang sangat baik bagi anak-anak pecinta drag race untuk mengadu tarikan motor-motor balap mereka. Namun lihatnya kali ini kita kurang beruntung karena kita lewat di sini ini waktunya tengah siang. Jadi saya kira mereka yang suka drag race di sini ini, yang suka trek-trekan, masih sedang nyetel mesinnya gitu untuk tampil nanti sore mungkin. Kurang lebih seperti itu infonya. Oke, sobat semua, kita sedang melaju di jalanan Kecamatan Parang. Dan untuk Anda ketahui bahwa kita semua yang melaju di jalur ini layak untuk berhati-hati, sebab di jalur ini kondisi aspalnya, beberapa ruas jalan di titik ini, beberapa titik di ruas jalan ini itu jalannya begitu bergelombang, karena itu disebabkan banyaknya kendaraan pengangkut material, yaitu pasir. Jadi ini juga merupakan jalur pasir antara Parang menuju ke wilayah-wilayah di Kabupaten Ponorogo. Dari dulu memang kawasan Parang itu sangat terkenal dengan pasirnya yang sangat bagus untuk pembangunan, khususnya pembangunan perumahan. Seperti itu kira-kira. Jadi karena tonase yang cukup besar sehingga mengakibatkan jalanan itu ambles, sehingga menimbulkan rasa bergelombang begitu. Dengan begitu kita harus hati-hati jika melewati jalanan ini. Dan kebetulan juga saat ini hujan deras barusan selesai. Tadi saya sempat berteduh sebentar di toko pinggir jalan, dan ini cukup membuat suasana begitu adem gitu ya, sejuk dan segar sehabis diguyur hujan.
Nah, ini adalah pintu masuk ke sirkuit Parang. Kita sampai di sini tadi sudah sampai sebenarnya ya di sirkuit Parang, cuman di depan itu ditulisi dilarang masuk itu. Jadi saya kan bukan orang sini ya, saya itu asli orang Ponorogo, sehingga melihat ada pengumuman seperti itu saya itu juga nggak berani. Saya itu sangat polos sekali orangnya, jadi kalau ada tulisan dilarang masuk itu ya nggak berani masuk itu. Dan kita pura-pura nggak lihat, terus kita lurus ke depan menelusuri jalur menuju ke pusat kota Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan ini. Dan kita sudah sampai di, ya ini adalah pusat kotanya. Ini jalur utama. Kalau kita terus lurus ke depan, ini adalah arah menuju ke Telaga Sarangan. Otomatis kalau kita arah sebaliknya itu adalah arah menuju ke Kabupaten Madiun. Ke Telaga Sarangan dari sini kurang lebihnya ya 15 km lah. Kalau ke Sampung tadi 15 km, dan ke Madiun 15 km, dan ke pusat kota Magetan juga kurang lebihnya 15 km. Begitu strategisnya kawasan Parang ini, sehingga tepat sekali kalau dibangun sebuah sirkuit sehingga bisa mengadopsi minat balap dari para pembalap, para bakat-bakat muda baik di wilayah Madiun, Magetan, dan juga Ponorogo. Ya, kita sudah sampai di pusat kota Magetan. Ini simpang 3. Ke kanan ini ke Madiun, kalau ke kiri kita menuju ke kiri. Kita coba menelusuri jalur ke arah Telaga Sarangan ini, nggih. Kalau lurus terus ke sana. Ini tampak bagus sekali aspalnya begitu mulus, halus, dan kondisi lalu lintas terpantau sangat lancar. Cukup sepi dan lancar, jalanan sangat luas, bebas untuk berkendara. Dan kita kembali ke simpang 4 karena kita tujuannya mau ke sirkuit. Jadi kita tadi cuman inceng-inceng aja kalau jurusan Kesarangan kayak apa ya sekarang. Ya, kita ini mau masuk ke sirkuit dari arah perempatan traffic light Parang. Jadi dari traffic light Parang itu, yang dari timur dari arah Madiun, dari utara dari arah kota Magetan. Ya, seperti ini penampakan dari sirkuit Parang. Kita masuknya dari X Pasar Sapi Parang ini, nggih. Ya, jadi ini masih ada akses untuk masuk dan melihat-lihat dari posisi saya berdiri ini. Cuman kita tidak bisa masuk ke sirkuitnya karena ini jalanannya itu diblok, ditimbun dengan material. Karena memang ternyata info dari pihak yang berwenang mengelola sirkuit ini bahwa sirkuit sementara waktu belum bisa digunakan. Kenapa? Karena sistem keselamatan itu belum dipasang. Ya, jadi ini harus diperhatikan ya oleh para pembalap dan racer. Nanti jangan bilang kalau susah administrasi atau birokrasinya ruwet, bukan seperti itu ya. Saya benar-benar berwawancara dengan pihak bersangkutan di sini. Ini memang belum diizinkan untuk balapan karena ini masih dalam perawatan yang pertama, dan yang kedua alat-alat keselamatan safety-nya itu belum dipasang. Jadi nanti kalau kalian ngebut di kecepatan 120 kemudian jalanan menikung secara tiba-tiba, Anda bablas,
karena tidak ada ban yang digunakan untuk mengamankan, Anda bisa menabrak tebing dan itu berakibat sangat fatal. Begitu kira-kira informasi dari pihak terkait. Dan dari tempat saya berdiri ini di sekitar pasar ruko ya, ruko-ruko yang di barat sirkuit ini, kita bisa melihat penampakan sirkuitnya. Aspalnya begitu halus dan mulus, dan kelihatannya sirkuit ini juga cukup menantang ya. Kita lihat tikungannya sangat tajam dan trek-trek lurusnya itu panjang banget ya, mungkin ada 200. Jadi kalau motor kalian itu setelannya bagus kan bisa memacu dari sini ya, ini ke arah yang lurus itu hingga mencapai kecepatan 360 barangkali. Silakan. Tapi ya itu Anda harus memperhitungkan ketika nanti di ujung sirkuit itu harus menikung tajam sekali, membentuk suatu putaran 360 derajat, jadi berbalik arah. Kita menelusuri dan saya tadi berbicara dengan Bapak yang bertugas di sini bahwa sebenarnya boleh kok masuk, lihat-lihat boleh Mas, tapi yang nggak boleh itu turun ke aspalnya. Nah ini kita tadi sudah lewat sini, cuman tadi itu ada tulisannya ya, coba kita fokus ke tulisannya itu. Oh, yang depan aja, yang depan udah terlanjur lewat. Yang nggak boleh itu kalau turun nginjak aspalnya itu loh Mas, belum boleh, karena aspalnya itu masih dalam tahap uji coba. Nanti takutnya ada yang ambles atau bergelombang, itu bisa membahayakan pengguna jalan. Dan saya juga menyadari ya kekhawatiran pihak pengelola itu, karena kalian itu anak-anak muda itu kan kalau dikasih izin gitu kan udah nggak sabaran aja bawaannya, ya kan, mau ngebalap aja itu, adu balap. Padahal kan kalian nanti bisa celaka, dan kalau sudah celaka itu nanti akan menjadi suatu catatan. Misalnya itu sirkuitnya angker, apa sirkuitnya itu berbahaya lah, itu kan kalau tersiar ke khalayak yang banyak itu nanti bisa merusak citra daripada sirkuit yang baru ini. Karena itu mohon semuanya untuk bersabar itu ya. Dan kita benar-benar masuk ke arah pedoknya ya. Ini mungkin besok suatu saat kalau sudah benar-benar jadi ini menjadi pedoknya, karena ini lihat space yang agak luas di sini ya, di sini nih. Nanti juga tribun utamanya buat penonton, begitu kira-kira menurut keterangan bapaknya yang di sana tadi. Oke, kita sedikit lebih dekat ke aspal, walaupun ini jalanannya itu diblok, dan kita ini berada titik paling dekat dengan aspalnya sirkuit. Dan dengan demikian sesampainya kita di sirkuit Parang ini, maka berakhir sudah kebersamaan kita bersama saya Didi Abdullah. Terima kasih yang sudah menonton dan menemani dari awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mengucapkan tidak lupa selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, tetap jaga diri dan sehat selalu. Sampai kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.